Mereka melihat tubuh Meghan terkapar di atas kasur tanpa busana dan juga bersimbah darah. Jangan mudah percaya dengan orang. Secara teori, kita semua tahu emang nggak boleh mudah percaya sama orang. Tapi pada kenyataannya, kita udah terbiasa menganggap orang di sekitar kita sebagai orang yang baik. Entah anggota keluarga, tetangga sekitar, atau teman lama. Pastinya kita gak mikir yang aneh-aneh, dan kalau ketemu, welcome banget. Itu juga yang dirasakan oleh Meghan Newton. Saat teman lamanya ada masalah, tanpa ragu, Meghan langsung menawarkan bantuan tanpa mengetahui bahwa ini akan menjadi akhir dari perjalanan hidupnya. Inilah kisah Meghan Newton yang sempat viral di internet. Welcome to Ruang Gelap. Kota Stoke-on-Trent, Inggris pada tahun 2019. Seorang wanita bernama Meghan Newton dengan semangat menjalani hari-harinya seperti biasa. Meghan adalah perempuan cerdas yang memiliki ambisi untuk menjadi orang pertama di keluarganya yang berhasil masuk ke universitas. Untuk menggapai cita-citanya, Meghan bekerja keras. Dia jadi pelatih sepak bola di Stoke City. Dia juga jadi anggota tim sepak bola wanita. Semuanya semata-mata supaya Meghan bisa dapat beasiswa di universitas yang dia incar. Kalau sudah kuliah, lulus, Meghan nantinya ingin menjadi ahli fisioterapis. Bahkan di masa depan, kalau sudah sukses, Meghan ingin mendirikan komunitas sukarelawan untuk melatih tim sepak bola Stoke City. Pokoknya bisa dibilang cita-cita Meghan sangat mulia. Dia tahu apa yang dia pengen dan gimana dia give back to the community. Orang tua Meghan juga bersyukur banget. Sebagai anak, Meghan gak pernah aneh-aneh. Tipe anak yang gak pernah mau ngerepotin orang tuanya. Kalau butuh sesuatu, Meghan bakal berusaha sendiri dan gak pernah minta. Ironisnya, justru kebaikan hati Meghan yang akan menjadi malapetaka untuk dirinya sendiri. Pada tanggal 19 April 2019, sekitar jam setengah 11 malam, Meghan terlihat masuk ke dalam apartemennya dan semua aktivitasnya terekam di CCTV. Gak lama setelah masuk ke apartemennya, Meghan keluar lagi, kali ini dengan baju yang berbeda. Rupanya, malam itu Meghan akan pergi bersama teman-temannya ke sebuah bar. Setelah selesai senang-senang, mereka pindah ke diskotik. Menurut semua teman-temannya, Meghan sangat ceria. Meghan juga sempat cerita, "Oh, aku baru aja nih nato punggungku." Pokoknya nggak ada yang aneh dengan tingkah laku Meghan. Malam itu semuanya bersenang-senang sampai sekitar jam 4 subuh. Barulah Meghan dan teman-temannya bubar karena semuanya mau kerja. Sekitar jam 4 subuh itu, Meghan bingung dia harus pulang naik apa. Memang ada banyak taksi yang ngetem di situ, tapi pengunjung yang lain juga pada mau pulang. Jadi antreannya panjang. Taksi yang ngetem juga nggak banyak-banyak banget. Sembari nunggu giliran taksinya datang, gak sengaja Meghan melihat satu wajah yang sangat familiar. Wajah seorang pria yang bernama Joseph Travel. Joseph adalah teman sekolah Meghan dulu. Dari keramaian, Meghan langsung memanggil Joseph. Keduanya pelukan terus ngobrol bareng. Mereka udah lama nggak ketemu. Waktu cerita-cerita nih, Joseph bilang bahwa dia pemain sepak bola semi-profesional. Nah, Meghan cerita, "Wah, aku ngajar sepak bola loh. Aku juga anggota sepak bola wanita Stoke City." Jadi obrolan mereka nih nyambung. Sama-sama ngerti bola, sama-sama punya pengalaman. Sembari nunggu taksi, keduanya ngobrol panjang. Dan Joseph cerita, sebenarnya malam itu dia baru aja dibebasin dari kantor polisi. Karena waktu masuk ke diskotik, dia ketahuan bawa narkoba. Joseph bilang dia takut banget pulang ke rumah. Takut dimarahin orang tuanya karena pulang subuh-subuh. Di sini juga kurang dijelaskan kenapa malam itu Joseph dibebaskan padahal ketahuan bawa narkoba. Joseph juga cerita, kalau dia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan bau alkohol gini, orang tuanya pasti bakal marah banget. Nah, Meghan yang baik hati ini langsung menawarkan Joseph untuk nginep aja di apartemennya. Meghan sama sekali nggak punya firasat buruk dan Joseph setuju. Akhirnya mereka berdua pulang ke apartemen Meghan. Di perjalanan, Joseph sempat ngirim SMS ke papanya kalau malam itu dia nginep di rumah temennya. Nah, sekitar pukul 4 pagi, CCTV di lorong apartemen menunjukkan bahwa Meghan dan Joseph berjalan bersampingan masuk ke dalam apartemen sambil ngobrol. Semuanya terlihat normal. Tapi, 90 menit kemudian,
Dari CCTV, Joseph terlihat keluar dari apartemen Meghan sendirian. Joseph mau keluar dari gedung apartemen tapi baru sadar kalau dia harus menggunakan kunci apartemen untuk bisa keluar dari gedung. Jadi Joseph balik lagi ke apartemen Meghan, ngambil kunci, berhasil keluar dari gedung apartemen. Terus dari kamera CCTV lain, Joseph terlihat melemparkan kunci ini ke dalam selokan. Kemudian Joseph berjalan, terus sampai ke jembatan, terus dia duduk di pinggir jembatan ini, termenung dan nangis. Tangisan Joseph rupanya mengundang perhatian seorang warga yang lewat. Karena melihat kondisi Joseph yang sendirian, nangis di pinggir jembatan, orang ini takut Joseph mikir yang aneh-aneh. Jadi, oleh orang baik ini, Joseph dianterin ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Joseph nelpon ayahnya untuk minta dijemput. Waktu ayahnya datang dan nanya, kok dia bisa ada di rumah sakit? Joseph cuma jawab, dia keracunan makanan. Jadi ayahnya sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Besok harinya, tanggal 20 April 2019, salah satu tetangga Meghan ngelihat kunci apartemen Meghan tergeletak di sebelah selokan. Waktu diambil, kunci ini dalam keadaan lusuh dan tetangganya curiga ada bekas darah yang menempel di sini, tapi sudah kering. Karena khawatir dengan keselamatan Meghan, beberapa tetangga berinisiatif untuk mengecek langsung kondisi apartemen Meghan. Waktu mereka masuk ke dalam apartemen, mereka melihat tubuh Meghan terkapar di atas kasur tanpa busana dan juga bersimbah darah. Tetangganya juga melihat ada bekas cekikan dan beberapa luka tusukan di bagian belakang punggung Meghan. Mereka langsung nelpon polisi. Begitu polisi datang, dilakukan olah TKP dan juga pengamanan seluruh CCTV di sekitar apartemen. Dan dari situlah polisi menyadari di pagi hari tanggal 20 April, orang terakhir yang datang bersama Meghan adalah Joseph. Dan Joseph keluar sendirian dari apartemen ini. Sedangkan Meghan nggak pernah terlihat lagi. Waktu di Zoom, terlihat ada bercak darah dari tangan Joseph. Jadi dari sini kelihatan banget, pelakunya sudah pasti Joseph. Begitu kabar terbunuhnya Meghan mulai tersebar luas, Joseph mulai ketakutan. Dia tahu kayaknya cepat atau lambat, dia pasti bakal ditangkap oleh polisi. Dan bener aja, beberapa jam kemudian, Joseph ditangkap di rumahnya. Dalam interogasinya, Joseph mengaku hubungan yang dia lakukan dengan Meghan bersifat konsensual. Tapi setelah itu Joseph lupa apa yang terjadi. Joseph yakin dia nggak membunuh Meghan, tapi dia lupa apa yang terjadi. Joseph menyanggah semua tuduhan dan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan keluarga Meghan sempat frustasi. Orang tua mana yang hatinya nggak hancur saat tahu anaknya meninggal dalam keadaan seperti ini? Apalagi pelakunya selalu berkelit. Proses hukumnya benar-benar rumit banget. Proses persidangan Joseph dilakukan hampir 10 bulan lamanya. Sampai akhirnya Joseph mengaku bersalah atas 2 tuduhan yang diajukan di pengadilan. Joseph mengaku dia sempat mencekik Meghan dan setelah tidak sadar, barulah dia menikam punggung Meghan sebanyak 9 kali. Beberapa tusukan ini menembus paru-paru Meghan yang menjadi penyebab kenapa Meghan meninggal. Dan Joseph punya motif tersendiri. Dulu, waktu Joseph berusia 15 tahun, dia pernah dituduh melakukan pelecehan seksual. Dan menurut Joseph, Meghan membocorkan kisah masa lalunya ke orang sekitar Joseph. Itulah kenapa Joseph merasa dendam. Tapi, menurut jaksa di pengadilan, motif ini bisa jadi dikarang oleh Joseph untuk mencari-cari kesalahan Meghan. Dan atas perbuatannya, Joseph dijatuhi hukuman 21 tahun di penjara. Hukuman yang menurut gua sangat tidak setimpal. Kok ringan banget ya? Kerabat Meghan dan masyarakat sekitar juga merasa sangat tidak adil dengan hukuman ini. Tapi hasil sudah diputuskan, mereka bisa apa? Membayangkan orang seperti Joseph bisa keluar dari penjara dan melakukan hal ini lagi, serem banget. Mungkin dari kasus ini kita juga bisa belajar untuk jangan terlalu mudah percaya dengan orang. Apalagi dalam kasus ini, Meghan tinggal sendirian dan ngajak orang lain untuk datang ke tempatnya. Iya sih, ada CCTV. Tapi kalau sudah terjadi, nyawa tetap nggak bisa balik. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Untuk kalian yang suka ngikutin cerita-cerita true crime, horor, berita, misteri, konspirasi, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di kolom bawah, and I'll see you guys very soon in the next video. Lebih dan kurang gua mohon maaf dan thank you so much atas semua dukungan yang kalian berikan. Please stay safe, take care, and stay alive.